Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan melanjutkan seri tutorial kita mengenai pembuatan aplikasi Halo Dokter. Di beberapa video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi terhadap modul-modul yang kita gunakan, kemudian membuat desain untuk beranda dari aplikasi kita juga sudah buat. Tetapi kalau seandainya teman-teman lihat di tampilan sekarang ini sudah agak berbeda dengan sebelumnya, karena teman-teman belum menerapkan CSS-nya. Nah, untuk CSS itu nanti bagian terakhir. Jadi pada bagian ini kita masih melakukan sisa-sisa pekerjaan kita, seperti membuat diskon, kemudian menerapkan metode booking yang tepat di dalam aplikasi. Di video keempat kemarin saya sempat kasih penjelasan terkait metode booking yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan modul survei. Karena beberapa alasan, jadi khusus di video ini saya ingin klarifikasi bahwa untuk booking kita tetap akan menggunakan appointment. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan survei di aplikasinya, silakan teman-teman hapus saja, kemudian tambahkan modul appointment. Nah, modul appointment ini nanti kita akan konfigurasi sesuai dengan jenis layanan yang kita tambahkan di place. Jadi nanti layanan yang kita tambahkan di modul appointment, baik itu lokasi layanannya, kemudian si dokternya, kemudian jenis layanan atau pekerjaannya, kita sesuaikan persis seperti yang ada di modul place. Jadi yang pertama tambahkan layanannya di bagian place atau di modul place, kemudian yang kedua tambahkan juga layanan yang sama di modul booking. Oke teman-teman, sekarang silakan masuk ke Builder, silakan teman-teman buka projectnya. Saya di sini sudah masuk ke bagian Features, silakan teman-teman masuk ke bagian Appointment. Nah, silakan teman-teman buka modul Appointment, kemudian di bagian sini, ini kita ubah namanya dulu jadi Booking. Nah, Booking ini nanti kita tidak tampilkan di menu, jadi kita disable yang ini nanti ya, tapi nanti dulu kita konfigurasi saja dulu. Kemudian teman-teman masuk ke bagian options dulu, kemudian di bagian email konfirmasinya ini dicentang semua saja. Kemudian untuk store emailnya ini teman-teman sesuaikan isi di sini. Kemudian untuk email pengingatnya ini akan kita ingatkan ke klien, kemudian ke providernya juga. Kemudian format waktunya kita pilih yang 24. Di bagian desain kita pilih list, kemudian di covernya ini silakan teman-teman tambahkan sesuai dengan ukuran yang diminta. Kemudian di bagian booking sama notification icon ini silakan teman-teman tambahkan iconnya. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian locations. Untuk detail dari pemanfaatan appointment ini sudah ada videonya sendiri, silakan teman-teman cari di YouTube Just App. Pertama, teman-teman di bagian locations ini kita tambah lokasi baru. Cara untuk menambahkannya, silakan klik di tanda plus, kemudian tambahkan lokasi di sini. Misalnya, saya tambahkan di sini Andai. Kemudian di sini, kemudian di bagian sini ini kita bisa centang semua. Sunday juga, kalau seandainya hari kerja silakan centang. Selanjutnya start time-nya ini kita set dari jam 8 kemudian sampai jam 9.30 misalnya. Selanjutnya kita bisa bikin jam yang sama 08 sampai 21.30. Kemudian untuk hari Minggu ini kita biasanya bolehlah sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Di sini misalnya saya mulainya jam 11.30, kemudian pulangnya jam 8. Oke, seperti ini. Di sini juga teman-teman dimungkinkan untuk menambahkan hari liburnya ya, atau tanggal libur atau tanggal off kerja lah. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Setelah selesai nanti silakan semuanya disubmit. Oke, setelah menambahkan lokasi, selanjutnya di bagian services
Di bagian sini, langkah pertama adalah menambahkan kategori dari layanan. Sebagai contoh, di modul place kemarin, kita menambahkan layanan sesuai dengan keahlian dari dokter. Jadi di sini juga saya sudah menambahkan beberapa jenis kategori sesuai dengan keahlian dari dokter yang kita tambahkan di modul place. Cara untuk menambahkannya, teman-teman bisa cek di bagian kategoris plus, misalnya di sini seperti ini, dokter kandungan. Setelah menambahkan kategori dari layanan, kita akan tambahkan layanannya. Caranya, teman-teman bisa klik di bagian services, tanda plus, kemudian jenis layanannya. Misalnya di sini operasi sesar. Gitu ya. Kemudian harganya misalnya 10 juta. Kemudian waktu kerjanya itu berapa lama? Misalnya 115 menit. Kemudian buffer time-nya tidak ada. Kemudian di bagian kategori ini kita pilih sesuai dengan yang kita tambahkan di bagian atas. Karena ini adalah kategorinya kandungan, maka kita pilih dokter kandungan. Setelah selesai kita okekan. Oke, begitu ya. Kemudian setelah layanannya ditambahkan, misalnya yang ini, selanjutnya kita bisa pilih di bagian assign location. Jadi kita akan menambahkan layanan yang kita tambahkan ini ke lokasi yang kita tambahkan di bagian lokasi ini. Kita bisa pilih icon location, kemudian kita pilih di daerah mana saja layanan ini tersedia. Sebagai contoh, ini saya akan terapkan di semua wilayah. Kemudian kita save. Nah, di bagian services sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian providers. Nah, bagian providers ini adalah penyedia jasa dari layanan yang kita tambahkan di bagian sini. Caranya, teman-teman bisa klik tanda plus. Kemudian di bagian name, silakan isi nama dokternya. Kemudian email dari si dokter. Kemudian mobile numbernya silakan diisi. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah email ini. Pastikan ini email aktif dan email milik si dokter yang kita tambahkan di sini. Supaya nanti ketika ada yang melakukan booking, notifikasinya bisa dikirim ke email yang kita tambahkan di sini. Selanjutnya, silakan teman-teman tambahkan deskripsinya. Sebagai contoh saja, misalnya seperti ini. Kemudian, silakan teman-teman tambahkan gambar dari si dokter. Oke, seperti ini. Nah, setelah selesai, silakan teman-teman okekan. Kita sudah tambahkan si dokter. Selanjutnya, kita bisa klik di bagian sini untuk menerapkan si dokter ini ke layanan yang kita tambahkan sebelumnya. Caranya adalah klik di bagian sini, di bagian assign service. Kemudian kita terapkan si dokter ini spesialisnya di bagian mana saja. Sebagai contoh, si dokter ini nanti si core arms ini, dia akan bekerja di wilayah Amban. Kemudian jenis pekerjaannya adalah operasi sesar. Kalau seandainya dia juga tersedia di wilayah Hoshi misalnya, dia bisa terapkan juga di bagian sini operasi sesar, atau diandai juga bisa misalnya dia kerja di semua tempat ini, kita bisa centang. Setelah selesai, silakan di save. Selanjutnya, setelah ini selesai, teman-teman masuk ke bagian timings. Kemudian di bagian timings ini kita akan terapkan waktu kerja dari si dokter. Sebagai contoh, di sini saya akan menerapkan waktu kerja dari dokter core arms ini di wilayah Amban, yaitu teman-teman bisa klik di bagian sini, edit timings. Ini kan belum ada, jadi kita bisa centang di bagian sini. Kemudian teman-teman silakan set start time-nya. Sebagai contoh di sini dia bekerja, sebagai contoh saja ini 7.30 sampai 19.00. Oke, misalnya seperti ini waktu kerjanya. Setelah teman-teman terapkan jam kerja dari si dokter, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan kira-kira tanggal berapa misalnya si dokter ini tidak bekerja. Teman-teman bisa tambahkan di bagian sini. Kemudian atau berdasarkan hari ya. Jadi teman-teman bisa pilih harinya, kemudian waktu tidak ada kantornya, startnya dari jam berapa, kemudian sampai jam berapa. Setelah itu nanti teman-teman tambahkan di bagian sini. Setelah itu jangan lupa ini disimpan.
Oke teman-teman, itu saja untuk bagian booking ini. Jadi caranya seperti itu. Kalau seandainya kurang dipahami, silakan teman-teman lihat dulu konfigurasi dari modul appointment di YouTube Just App. Nah, selanjutnya kita akan buat diskon di bagian commerce. Caranya adalah teman-teman silakan pilih produknya, kemudian teman-teman masuk di My Products. Selanjutnya silakan teman-teman pilih salah satu produk yang akan diberikan diskon, kemudian klik edit, atau teman-teman buat baru juga bisa. Pertama, kita akan menerapkan format untuk produknya. Misalnya di sini yang pertama ini adalah kita bisa tambahkan dewasa, harganya 100.000. Kemudian yang anak-anak misalnya ini 80.000. Kemudian misalnya juga ada orang tua, misalnya di sini harganya 120.000. Selanjutnya di bagian sini juga ada product options. Nah, di product options ini kita akan terapkan kira-kira obat ini ada berapa model. Apakah ada sirup, apakah ada yang kaplet atau yang lain-lainnya. Silakan teman-teman tambahkan di bagian options ini. Caranya klik di tanda plus. Di bagian sini, ini kita kasih grupnya dulu. Misalnya jenis, kita pilih di bagian sini, ini harus supaya dipilih, kita bisa tambahkan opsinya. Opsi yang pertama adalah misalnya sirup, kemudian kita bisa tambahkan lagi kaplet misalnya. Nah, setelah selesai, teman-teman silakan oke kan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Nanti muncul seperti ini, My Product Options. Kita bisa tinggal centang di bagian sini. Setelah itu kita bisa pilih yang sirup misalnya harganya semuanya 120.000. Kemudian yang kaplet. Nah, teman-teman bisa di bagian jenis tadi, misalnya sirup untuk dewasa, teman-teman buat sendiri. Kemudian sirup untuk anak-anak, silakan teman-teman buat sendiri. Di sini misalnya saya isi saja 100. Nah, setelah selesai silakan teman-teman simpan. Oke, ini sudah muncul. Nah, oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa lihat dulu modelnya. Misalnya di sini vitamin dan suplemen. Teman-teman bisa buka. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Di bagian harga ini ada pilihan. Misalnya untuk anak-anak, ada orang tua juga. Kemudian di bagian opsinya ini ada jenisnya. Ini ada sirup atau yang kaplet ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menambahkan format dan opsi dari produk. Selanjutnya kita akan menambahkan diskon. Teman-teman masuk ke bagian settings. Selanjutnya di bagian sini ada opsi diskon settings. Teman-teman bisa klik tanda plus. Kemudian kita bisa centangkan misalnya promo 10% misalnya ya. Kodenya silakan teman-teman tambahkan, misalnya P10 atau langsung juga bisa promo 10. Selanjutnya di bagian minimum amount ini, kira-kira si user kita harus belanja berapa banyak supaya bisa dapat promo 10% ini. Nah, dia di sini harus 200.000. Kemudian di bagian sini ini kita persentase di sini ya. Kemudian di bagian sini ini kita hitung 10%. Kemudian di bagian validity date-nya ini sampai kapan. Sebagai contoh misalnya sampai 31 Januari. Kemudian kita pilih oke kan. Selanjutnya ini digunakan sekali, berarti kita pilih ya. Kemudian setelah selesai ini kita oke kan. Selanjutnya setelah kita menambahkan ini, kita bisa lihat diskonnya. Kita copy yang ini, kita masuk ke modul diskon. Teman-teman masuk ke bagian sini, ini yang saya tulis promo ini. Kemudian kita akan buat satu diskon berdasarkan informasi yang kita tambahkan di modul commerce. Caranya teman-teman bisa buat baru, klik di sini. Kemudian gambarnya silakan teman-teman sesuaikan saja. Sebagai contoh di sini ini gambarnya. Kemudian kalau ada gambar thumbnailnya, silakan teman-teman pilih. Oke. Selanjutnya di sini, selanjutnya di bagian title kita isi sesuai dengan yang tadi, promo 10%.
Nah, di bagian sini misalnya saya isi semua jenis obat-obatan di Halo Dokter Store, misalnya seperti itu ya. Kemudian kondisinya bagaimana supaya bisa dapat 10% ini. Caranya adalah pembelian minimal 200.000. Oke, selanjutnya ini digunakan sekali sesuai dengan yang kita terapkan. Kemudian akhirnya pada sebagai contoh di sini tadi 31 ya. Kemudian kita bisa oke kan. Oke teman-teman, ini sudah muncul diskonnya. Oh ya, kita lupa. Teman-teman harus jelaskan di bagian deskripsi cara untuk mendapatkan diskon ini. Di bagian deskripsi jangan lupa, misalnya gunakan kode, misalnya ya, gunakan kode promo tadi, seperti itu, promo 10 ketika melakukan checkout seperti ini. Dengan begitu, di sini nanti ada informasi supaya dia ketikkan kata promo 10 ini ketika melakukan checkout. Itu saja. Setelah selesai kita bisa save. Kita bisa gunakan kode promo 10. Teman-teman bisa langsung coba, misalnya masuk ke toko, kita masuk ke Halo Dokter Store. Selanjutnya kita bisa beli satu produk misalnya. Nah, harganya kita bisa sesuaikan di sini. Ini kita pilih yang paling mahal, misalnya kita pilih 5 ya. Kemudian ini kita tambahkan ke keranjang. Nah, ini sudah muncul. Nah, di bagian diskon code-nya ini kita tambahkan yang tadi, misalnya promo 10. Seperti itu dia otomatis mencari. Nah, diskon promo 10%, jadi kurang 88.000. Dia cuma bayar 792.000. Oke, begitu ya teman-teman penerapan diskon. Selanjutnya, karena ini sudah selesai semua, kita masuk ke bagian padlock. Di bagian padlock ini, kebetulan ini saya sudah tambahkan CSS-nya, hanya saja masih berantakan. Misalnya di bagian sini kita jelaskan semua fitur dikunci, silakan lakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya di bagian sini ketika user melakukan registrasi, dia akan diizinkan secara otomatis tanpa melalui moderasi dari si admin. Jadi dia setelah registrasi, dia langsung bisa akses fitur-fitur dari aplikasi. Kita pilih di sini yes. Kemudian apakah kita akan kunci semua fitur? Kalau seandainya pilihannya iya, berarti pilih yes. Atau kalau kunci cuma beberapa modul saja atau beberapa fitur, silakan centang. Di sini saya pilih yes semua, kemudian kita save. Oke, setelah tersimpan di bagian available from menu dari padlock ini, kita matikan. Selanjutnya kita akan drag padlock ini ke bagian paling pertama. Setelah itu selesai, selanjutnya kita bisa refresh. Karena ini saya sudah login, maka saya harus logout dulu supaya lihat tampilannya. Ini logout, kemudian kita pilih yes. Oke, tampilannya seperti ini. Oh iya, yang maaf, seluruh fitur dikunci ini tulisannya ditambah menggunakan CSS. Jadi di bagian sini teman-teman cukup kasih keterangan seperti ini saja. Misalnya seperti ini, kita save. Oke teman-teman, ini saja dulu videonya. Jadi untuk video kita kali ini, kita cukup melakukan konfigurasi booking, kemudian menerapkan format dan pilihan produk di modul commerce. Selanjutnya kita kunci menggunakan padlock aplikasi kita. Oke, silakan teman-teman coba dulu video ini, semoga berhasil.